Allahu Akbar, teman-teman. Saya merasakan energi yang Allahu Akbar lah. Baik, teman-teman. Assalamualaikum. Siapa jenengan Tuhan? Kenapa jenengan tiba-tiba ada di situ dan mengagetkan diriku ini? Baiklah Tuhan. Silahkan. Kau masuk saja. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, siapa jenengan? Kenapa jenengan ingin berjumpa dengan saya dan berbincang-bincang dengan saya? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syekh Aldaris. Saya menunggumu di tempat ini hanya untuk berbincang dengan dirimu mengenai sebuah batu yang kau bawa, yaitu batu cahaya. Allahu Akbar. Mohon maaf, saya Aldaris. Nama saya Dangit. Dan mengapa jenengan ingin membahas tentang batu cahaya? Apakah dirimu tahu batu cahaya ini? Saya telah menunggu dirimu dan saya tidak menyangka bisa berjumpa dengan sesosok manusia seperti dirimu. Manusia yang memegang batu cahaya. Ya, Syekh Aldaris. Saya panggilnya Eyang saja biar kita terlihat lebih akrab. Baiklah, terserah dirimu manusia. Apa yang sebenarnya ingin jenengan tanyakan tentang batu cahaya ini? Dari mana jenengan tahu? Sebelumnya, saya telah hidup di hutan ini selama ratusan tahun. Dan saya menyebarkan suatu kepercayaan ataupun agama, yaitu agama Islam. Saya mulai dari mengajarkan beberapa makhluk yang hidup di dalam hutan ini. Dan saya pun sudah memiliki tempat. Tempat itu saya rasa cukup luas untuk menampung siapapun makhluk yang ingin memeluk kepercayaan ataupun agama Islam. Baiklah, alhamdulillah jika seperti itu. Suatu kehormatan untuk saya bisa berjumpa dengan sesosok Syekh seperti dirimu, Eyang Syekh Aldaris. Saya ingin tahu lebih banyak tentang batu cahaya. Baiklah jika seperti itu ya. Batu ini memang ada di tangan saya dan hanyalah sebuah titipan yang. Batu ini dititipkan kepada saya oleh leluhur-leluhur pemegang batu cahaya ini. Ya, saya sudah sedikit mendengar cerita itu. Saya tahu bahwa batu cahaya adalah sebuah benda yang sangat kuat dan memiliki kekuatan untuk mengalahkan kejahatan. Namun saya juga tahu bahwa benda itu juga dapat digunakan untuk tujuan yang baik. Jika jatuh ke tangan yang salah, maka benda itu akan berbahaya. Baiklah, lantas apa yang Anda sarankan? Ataupun apa yang menurut jenengan baik untuk saya lakukan dengan batu cahaya ini? Saya ingin memberikanmu sedikit saran anak muda. Namun kau harus siap untuk mendengarkan kebenaran yang tidak enak untuk kau dengar.
Baiklah Yang Syekh, silahkan. Tolong beritahu saya. Batu cahaya itu tidak boleh jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Dirimu harus menjaga dengan baik dan tidak boleh membiarkannya siapapun kecuali kepada orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana saya bisa tahu siapa orang yang telah dipilih olehnya? Saya akan memberimu sebuah petunjuk, anak muda. Orang yang telah dipilih akan memiliki tanda-tanda yang jelas. Mereka akan memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan niat yang baik. Terima kasih banyak Yang Syekh. Saya akan menjaga batu cahaya ini dengan baik dan tidak akan memberikan kepada siapapun kecuali kepada orang yang telah dipilih. Saya percaya kepada dirimu, anak muda. Kau memiliki hati yang baik dan niat yang tulus. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan meminta petunjuk darinya. Baiklah Yang Syekh, insya Allah Yang Syekh. Lantas, katanya dirimu mengetahui tentang batu cahaya ini. Silahkan Yang, lanjutkan. Dari mana jenengan tahu batu cahaya ini? Baiklah, saya mulai dari Syekh Komar. Apakah kau tahu tentang beliau? Allahu Akbar. Ya Yang, saya mengenalnya, Syekh Komar, Eyang Syekh Komar. Bagaimana dengan beliau Yang? Ketika Syekh Komar berkunjung ke tempat kediaman saya merasa sangatlah senang karena saya dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan beliau. Kami berdua berbincang panjang tentang perkembangan tempat yang telah saya jaga ini dan bagaimana cara untuk mengajarkan agama Islam kepada makhluk-makhluk yang ada di tempat ini. Saya masih ingat ketika kami sedang membahas suatu tujuan saya, yaitu cita-citaku untuk memperbesar wilayahku dan memperbanyak makhluk yang ingin memeluk agama Islam. Karena beliau Syekh Komar bertanya kepadaku, apakah saya sudah memiliki banyak makhluk ataupun sudah memiliki banyak santri yang ingin belajar di tempatku? Dan seketika itu saya menjawab, alhamdulillah. Karena masih sedikit yang ingin memeluk agama Islam dan menjadi muslim sejati. Syekh Komar hanya tersenyum dan berkata bahwa itu adalah hal yang sangat baik. Namun ketika beliau menyudahi pertemuan itu, beliau berpamitan kepadaku. Dan tiba-tiba kilauan cahaya yang sangat menyilaukan memancar dari ujung kain yang beliau kenakan. Saya dan Syekh Komar sontak kaget dan tercengang. Kami berdua berhenti sejenak dan tidak bisa membayangkan cahaya apakah itu. Saya bertanya kepada beliau tentang benda yang diikat di ujung kainnya. Dan beliau mengatakan bahwa itu adalah titipan. Titipan sebuah benda, yaitu sebuah batu. Dan saya semakin penasaran tentang batu itu. Karena saya baru mengetahui bahwasanya Syekh Komar telah memiliki asimat berupa batu.
Setelah kilauan cahaya itu, saya berpikir dalam hati bahwa ada yang janggal dan aneh dengan beliau. Mengapa Syekh Komar yang agung menyimpan jimat berbentuk batu? Bukankah itu sebuah kemusyrikan? Saya merasa ragu dan tidak percaya dengan ucapan Syekh Komar. Saya pikir dia telah menyimpang dari jalan yang benar. Saya tidak percaya begitu saja tentang ucapan beliau, dan saya segera berpamitan. Saya kira itu adalah akhir dari pertemuan kami, namun ternyata tidak. Setelah Syekh Komar beranjak pergi melewati gerbang tempatku, tidak selang beberapa lama, saya dikagetkan dengan kedatangan beberapa makhluk yang datang, dan mereka mengatakan bahwa mereka ingin belajar mengenai Islam. Disitulah saya sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Bahkan tanpa henti, setiap menit terus berdatangan satu persatu, hingga sampai halaman pesantrenku itu dipenuhi ratusan makhluk yang ingin memeluk agama Islam. Saya merasa sangat heran dan tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya hanya bisa memandang keheranan dan kekaguman. Saya merasa bahwa Syekh Komar telah melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keajaiban yang telah terjadi. Saya merasa bahwa saya telah salah untuk menilai Syekh Komar, dan saya harus meminta maaf kepada beliau. Akan tetapi, hari demi hari, saya tidak bisa mendatangi atau menemui beliau Syekh Komar, karena di tiap harinya berpuluh-puluh dan berbondong-bondong makhluk datang menjumpai pesantrenku dan ingin memeluk agama Islam. Mereka dengan senang hati mengatakan ingin menjadi muslim sejati. Hingga sampai akhirnya saya meluaskan tempatku ini karena semakin banyak yang ingin tinggal di dalam pesantrenku. Saya merasa sangat bersyukur kepada Allah atas keajaiban yang telah terjadi. Saya merasa bahwa saya telah berhasil mewujudkan cita-citaku untuk mengajarkan tentang Islam. Tapi saya belum berhenti sampai di situ. Saya terus mengembangkan cita-citaku ini. Dan para santriku yang sudah mendalami tentang Islam sekarang sudah mendirikan pula pesantren di 8 titik dalam Pulau Jawa ini. Saya merasa sangat bangga dengan mereka, dan saya yakin bahwa mereka akan terus mengembangkan sebuah tujuanku ini sampai akhir hayatku. Dan selang beberapa tahun kemudian, saya barulah saja bertemu dengan beliau Syekh Komar. Disitulah saya meminta maaf atas apa yang telah saya pikirkan dahulu. Karena saya sudah memiliki hati dan berkata dalam hatiku bahwasanya Syekh Komar telah menyimpang. Tapi sekarang saya tahu bahwa itu tidaklah benar. Dan di situ Syekh Komar menjelaskan kepada diriku tentang batu cahaya itu. Sayalah baru tahu
bahwa batu cahaya itu adalah sebuah benda yang sangat suci dan memiliki kekuatan untuk mengubah hati para makhluk. Dan saya merasa bersyukur kepada Allah atas penjelasan yang telah aku terima dari beliau Syekh Komar. Sekarang saya tahu bahwa saya harus terus mengembangkan tujuanku dan tidak boleh berhenti sampai di situ. Saya harus terus mengajarkan tentang agama Islam dan membantu para makhluk-makhluk untuk menjadi lebih baik. Allahu Akbar, sungguh mulia cita-cita jenengan Eyang Syekh Al-Idris. Saya doakan semoga apa yang jenengan cita-citakan itu tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak anak muda. Saya lanjutkan ceritanya lagi. Ketika saya bertemu Syekh Komar, belum lama ini, saya menanyakan dan saya ingin melihat wujud dari batu cahaya itu, di mana sekarang beliau menyimpannya. Akan tetapi, beliau mengatakan bahwasanya batu cahaya itu sekarang sudah ada dalam genggaman tangan manusia. Saya sangatlah terkejut. Kenapa batu cahaya bisa jatuh ke tangan manusia? Akan tetapi, beliau mengatakan bahwasanya manusia itu bernama Dangik. Dia telah diamanahi oleh para leluhur pemilik batu cahaya itu untuk memiliki dan menjaganya. Maka dari itu, saya datang untuk mengenal dirimu dan meminta izin. Satu kali saja saya ingin melihat dan menyentuh batu cahaya itu. Apakah diperbolehkan? Akan tetapi, cerita itu belumlah selesai. Saya telah mengerti tentang penjelasan dari beliau Syekh Komar. Tapi di situ saya masih memiliki pertanyaan tentang siapa dirimu anak muda. Dan bagaimana bisa dirimu memiliki batu cahaya. Tapi dengan senyum yang ramah Syekh Komar mengatakan bahwa kau adalah seorang manusia yang sangat istimewa. Kau memiliki hati yang bersih dan niat yang baik. Dan dirimu telah dipilih oleh leluhur batu cahaya untuk menjaganya. Dangik, saya ingin meminta izin kepadamu. Saya ingin melihat batu cahaya itu. Saya telah mendengar banyak tentang batu itu dan saya ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Allahu Akbar. Baiklah yang Syekh Al-Idris, tentu saja jenengan boleh melihatnya, bahkan memegangnya. Dengan senang hati, tunggu dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Peganglah ini yang. Allahu Akbar. Subhanallah. Sungguhlah indah. Tapi kenapa batu ini tidak hanya satu, melainkan banyak, wahai anak muda? Mohon maaf sebelumnya, yang Syekh. Tadinya batu ini hanyalah satu, akan tetapi ketika saya gunakan batu ini untuk melawan sesosok raja, dia bernama Raja Winduluber. Batu ini telahlah pecah menjadi kepingan-kepingan kecil. Dan alhamdulillahnya, saya diizinkan untuk memperbaiki pecahan ini dan membentuknya seperti yang
yang saya lihat seperti itulah bentuknya. Karena batu itu telah pecah, jadi saya hanya bisa mempercantik bentuknya dengan bentuk yang seperti itu. Allahu Akbar. Saya merasa dingin dan merinding. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi kepada diriku? Dulu, batu ini memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Sungguh indah. Walaupun sekarang sudah menjadi serpihan-serpihan kecil, namun saya melihatnya batu ini begitu indah. Allahu Akbar. Kau pantas untuk menjaganya, wahai anak muda. Dengan batu ini pula, saya bisa menjadi seperti ini sekarang. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, begitulah yang Syekh Al-Daris. Batu ini memang indah dan bagiku itu istimewa. Saya ingin memberikan batu ini kepadamu sebagai tanda terima kasih atas kebaikan dari dirimu, Eyang Syekh. Kebaikan apa yang kau maksud? Kita barulah berjumpa. Kebaikan atas tujuan jenengan untuk mengajarkan agama Islam dan memperluasnya, serta menjadikan makhluk-makhluk yang tadinya tidak mengenal apa itu Islam menjadi Muslim sejati. Tidak, manusia, saya tidaklah berhak atas batu ini. Karena saya sudah mendapatkan manfaatnya yang luar biasa, yaitu kesempatan untuk mengenal dirimu dan melihat batu cahaya ini dengan mataku sendiri. Saya takut tidak bisa menjaganya dengan baik. Saya takut nanti malah membuat diriku menjadi angkuh dan sombong dengan kekuatan luar biasa batu ini. Saya lebih baik hanya melihat dan menyentuhnya saja, karena di sini dirimu lebih berhak atas batu ini. Tidak, yang Syekh, ini kan ada beberapa butir. Silahkan kau ambil satu saja sebagai kenang-kenangan untuk jenengan. Mohon maaf dengan sangat, wahai anak muda. Saya sudah sangat berterima kasih kepada dirimu. Untuk melihatnya saja saya sudah bersyukur. Karena apa? Batu ini sudah bermanfaat bagiku ketika batu ini memancarkan cahaya yang sangatlah silau dan menjadikan para makhluk banyak berdatangan berbondong-bondong ke tempatku demi untuk mengenal Islam. Itu semua sudah cukup, karena masih banyak makhluk yang lebih memerlukan batu cahaya ini. Baiklah, yang Syekh. Wahai anak muda, kau adalah salah satu manusia pilihan. Kau telah dipilih untuk menjaga batu cahaya ini. Terima kasih banyak, yang Syekh. Saya merasa bahwa saya adalah manusia biasa, bukan manusia pilihan. Saya hanya manusia biasa yang kebetulan saja mendapat sebuah amanah untuk menjaga batu ini, ya. Kau cukup rendah hati, wahai anak muda. Saya sangat menghargai sifat dari dirimu. Bagaimana jika dirimu datang ke tempatku? Mampirlah sejenak.
saya ingin mengajak dirimu mengunjungi tempatku. Dan saya ingin memperlihatkan dirimu tentang tempatku. Bagaimana anak muda? Allahu Akbar. Baiklah yang Syekh Daris. Insya Allah saya bersedia ikut ke tempatmu itu. Baiklah, saya akan menunjukkan tentang tempatku dan apa saja yang dilakukan oleh santri-santriku di sana. Saya yakin kau akan sangat terkesan dengan apa yang kau lihat. Allahu Akbar. Baiklah yang, saya sangat senang yang. Dan mohon maaf apabila mungkin saya datang ke sana tidak sopan ataupun malah nanti membuat sedikit kekacauan di tempat jenengan yang. Kau datang untuk berkunjung, tidak untuk mengacau. Semua santri-santriku pasti akan menghormatimu. Karena apa? Dirimu adalah salah satu manusia pilihan yang mewarisi batu cahaya itu. Baiklah yang, insya Allah yang, saya akan ikut dengan jenengan. Baiklah, saya akan keluar terlebih dahulu. Kau akan mengikutiku atau akan saya bawa dirimu ke tempatku langsung. Terserah jenengan saja yang, bagaimana. Saya akan mengikuti yang. Baiklah, dirimu bersiaplah. Baik yang. Saya pamit terlebih dahulu. Kau tunggu di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik teman-teman, Alhamdulillah ternyata tadi beliau adalah sahabat dari Eyang Syekh Komar ya. Dan beliau hanya ingin melihat secara langsung bagaimana bentuk dari batu cahaya. Akan tapi saya sudah mengatakan bahwasanya batu ini hanyalah tinggal serpihannya saja, bukan bentuk semulanya. Tapi dari cerita beliau tadi, sungguh sangatlah mulia kekuatan batu ini. Karena dengan adanya batu ini, beliau berkata bahwasanya dapat mencapai sebuah cita-cita yang selama ini beliau cita-citakan, yaitu menyebarkan ataupun mendirikan suatu pesantren ya, agar banyak santrinya dan banyak pula makhluk-makhluk yang dapat memeluk agama Islam. Subhanallah, mulia banget Eyang Syekh itu. Baik teman-teman, doakan semoga saja beliau dapat menggapai cita-cita yang lebih besar ya, dan semakin banyak pula untuk para santri-santrinya yang mengikuti beliau dalam ajaran Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin akan saya lanjutkan perjalanan saya teman-teman. Ikuti terus ya, dan jangan lupa dukung terus. Walaupun saya kemarin benar-benar teman-teman banyak waktu yang terbuang, karena ya tidak terbuang sih, karena saya ada urusan yang lagi-lagi perlu untuk saya selesaikan ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, dan terima kasih bagi jenengan yang sudah setia untuk menyaksikan video-video dari saya. Kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita.